Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan ya untuk kesibukan hari ini ya teman-teman, karena tidak ada aktivitas ya untuk perakitan sangkar ya. Jadi ini untuk masih proses pembersihan ya sebelum pengeboran ya. Itu untuk rotan yang ring, bagian ring yang sudah dimal ya teman-teman dan disambung ya, seperti itu ya. Untuk cara penyambungannya bisa dilihat di video yang lain ya teman, bisa dicari di channel lain ini ya teman-teman ya. Sudah dibersihkan ya. Nah itu untuk ini yang belum dibersihkan ya. Jadi setiap rotan itu ada tuas-tuasnya ya teman-teman. Jadi ada bambu bekas seperti bambu ya teman-teman, ada seperti daun kering itu ya teman-teman di bagian tuas-tuas itu ya teman-teman. Jadi kita harus bersihkan ya supaya nanti setelah jadi sangkar juga tidak terlihat jelek ya teman-teman, karena ada kotoran-kotoran ya teman-teman. Jadi setelah sambung nanti bersihkan ya. Jadi prosesnya dari rotan yang sudah digulung lalu didiamkan 1 minggu, lalu dibuka ya teman-teman ya, lalu dimal, lalu disambung ya teman-teman. Disambung, setelah itu disambung menggunakan lidi, terus dikasih lem ya, dilem bagian yang ada lidinya itu ya teman-teman ya. Nah dilem, kalau tidak dikasih lidi, karena dikasih lem itu tidak kuat ya teman-teman, gaya rekatnya tidak, kurang maksimal ya teman-teman di rotan ya, bahkan bisa tidak merekat malahan ya teman-teman ya untuk pengeleman di rotan ya teman-teman. Jadi untuk lebih bagusnya menggunakan lidi ya teman-teman untuk penyambungannya ya teman-teman. Lidi ya sudah dimasukkan lalu dikasih lem ya teman-teman, sedikit-sedikit saja ya teman-teman, di bagian lidinya saja. Jadi untuk proses pembuatan sangkar itu sangat ringan sepertinya ya teman-teman ya. Banyakan duduk malahan itu ya, saya banyakan duduk, cuman karena kerjanya banyak ya teman-teman kalau untuk pembuat sangkar ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman, kalau sudah dibersihkan ya. Nah itu belum dibersihkan ya teman, ada di bagian tuas-tuasnya ada kotoran ya, dibersihkan lalu ya. Karena kalau tidak dibersihkan nanti kalau sudah jadi untuk pengeboran, pembersihannya agak sulit ya teman-teman ya, karena ada lubang-lubangnya ya teman-teman. Jadi sebelum dilubangi, sebelum di pengeboran ya, dibersihkan dahulu ya teman-teman. Jadi nanti setelah selesai pengeboran sudah bersih dan siap rakit ya teman-teman, jadi tidak menambah kerjaan lagi ya untuk pembersihannya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu untuk cara-cara pembuatan sangkar ya teman-teman ya, untuk pemula atau untuk hobi ya teman-teman ya. Bagi para teman-teman yang mau mencoba ya untuk membuat sangkar ya teman-teman ya. Untuk prosesnya seperti itu ya teman-teman, prosesnya cukup mudah ya, ringan ya juga, cukup banyak duduknya juga ya teman-teman ya, karena ya sebenarnya ringan untuk pembuatan sangkar itu ya teman-teman, cuman prosesnya yang banyak ya teman-teman ya, terutama untuk pengeboran ya teman-teman. Pengeboran itu lubangnya tidak bisa ditumpuk ya teman, jadi dari satu ya, sedangkan itu banyak ya teman-teman ya ringnya, jadi butuh ketelatenan ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan sangkar itu menggunakan rotan itu, kita rotannya kalau di saya itu tidak ada ya teman-teman, karena saya di daerah Magelang ya teman-teman ya. Jadi untuk rotannya saya bahan baku saya cari di Jogja ya, atau di Solo ya teman-teman, yang ada pusat banyak ya teman-teman di sana ya. Sebenarnya pakai bambu bisa ya teman-teman, cuman prosesnya terlalu lama ya teman-teman, karena saya membuatnya sendiri ya dari nol ya. Bagi teman-teman ya kalau mau berusaha ya, mau mencoba untuk usaha ya, kalau ada saudara atau
istri atau anak yang membantu lebih cepat ya teman-teman, jadi hasilnya juga lebih banyak ya, lebih cepat dan banyak ya teman-teman, karena semakin banyak produksinya semakin banyak juga untuk hasilnya ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk keamanannya alat ya teman-teman ya, hati-hati ya karena untuk memegang pisau ya teman-teman ya. Jadi saya itu kalkulasinya untuk membuat sangkar itu sendiri ya teman-teman. Jadi saya dari awal sampai finishing itu paling tidak 1 bulan ya teman-teman ya, sekalian ya, karena kayak sudah ada beberapa warung ya, untuk karena di sini lumayan ramai ya teman-teman untuk orderannya ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan saya sekalian saja ya teman-teman, untuk pembuatan sekitar 50 sampai 70 ya teman-teman. Sedangkan kapasitas saya untuk membuat itu 1 bulan itu kurang lebih bisa 60 sampai 70 sangkar ya. Bahkan bisa lebih ya kalau saya untuk pembuatannya benar-benar fokus ya teman-teman ya. Karena saya kadang pembuatannya juga kalau pas ada yang halangan juga saya tidak bikin ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, untuk hasilnya itu sekitar ya bisa dilihat ya di pasar ya teman-teman, untuk harganya ya teman-teman, untuk sangkar perbandingan sangkarnya ya teman-teman ya, di pasar ya. Kalau kita buat ya kita menyesuaikan harga di pasar ya teman-teman, dan juga untuk kualitas ya teman-teman, kualitas yang bagus ya, karena untuk kualitas itu mempengaruhi untuk penjualan ya teman-teman ya. Kalau kualitasnya juga bagus ya, untuk penjualannya juga pasti mudah ya teman-teman, pembeli juga pasti menilai ya teman-teman ya, untuk keawetan ya teman-teman, dan juga kerapian ya teman-teman ya. Untuk pemula ya, untuk proses pembuatan jeruji itu bisa menggunakan manual ya teman-teman, untuk belajar ya teman-teman. Untuk pesonya bisa dibeli di online ya teman-teman, murah ya itu teman-teman, untuk peso jerujinya ya. Dulu saya untuk waktu awal juga membuat jerujinya menggunakan manual ya teman-teman ya. Untuk pembuatan, kenapa? Karena saya menggunakan jeruji sendiri, karena untuk kualitasnya lebih puas menggunakan jeruji buatan sendiri ya teman-teman ya. Untuk kualitasnya bisa lebih bagus ya teman-teman, karena untuk bambunya, untuk pemotongannya kita motong ya lebih yang paling tua ya teman-teman. Untuk bambunya ya yang paling tua itu pasti kualitasnya juga bagus ya teman-teman, dan juga untuk tanggal pemotongannya ya teman-teman. Kalau tidak menggunakan tanggal, kalau asal ya teman-teman ya, untuk pemotongan bambunya nanti bisa dimakan bubuk atau diteter ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatannya juga, pembuatan jeruji untuk pemilihan juga bambunya yang bagus ya teman, yang tua, dan untuk pemotongannya juga ada waktu ya teman-teman. Untuk perkiraan pemotongannya sekitar waktu gelap ya teman-teman, untuk tanggal Jawanya ya teman-teman ya. Jangan asal pas potong nanti pas terang bulan ya teman-teman. Kalau asal potong nanti dimakan bubuk atau teter ya percuma ya teman-teman ya. Nanti kalau misal sudah dirakit saja, nanti kalau dimakan bubuk nanti di warung juga, di toko atau di pembeli pasti komplain ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar ya untuk membuat ya, atau untuk usaha bisa ya teman-teman. Jadi itu juga bisa buat yang lainnya teman, seperti lampu gantung atau untuk lampion juga bisa ya teman-teman ya, untuk bahan rotan ya. Sedangkan untuk jeruji sendiri bisa untuk macam-macam ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya cuma di sangkar saja ya teman-teman ya, dari jeruji saja bisa dibuat tusuk sate, tusuk
cimol atau sempolan ya teman-teman, bahkan atau tusuk gigi ya teman, lebih mudah ya teman. Jadi untuk usaha itu tidak harus yang besar ya teman-teman, dari yang hal-hal yang terkecil saja ya teman-teman ya. Misal kita belum bisa membeli untuk mesin jeruji, juga pakai manual pun bisa ya teman-teman ya. Untuk usaha ya teman-teman ya, jadi tidak harus membuat sangkar ya dari kesenian ini ya teman-teman. Menurutnya jadi kesimpulannya juga usaha di sangkar itu bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Dari jeruji juga banyak, bisa dibuat untuk tusuk gigi, tusuk cimol ya teman-teman, atau tusuk sate ya teman-teman. Sedangkan untuk rotannya sendiri bisa untuk lampu gantung atau untuk mainan-mainan lain ya teman-teman, yang bisa digunakan ya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya untuk video-video selanjutnya bisa Anda saksikan ya teman-teman ya. Dan tentunya untuk pembelajaran ya teman-teman ya, untuk para pemula yang mau merintis usaha ya teman-teman, untuk terutama untuk bagian sangkar ya teman-teman, di bidang sangkar ya teman-teman ya. Untuk cara-caranya bisa dilihat di video-video yang lain ya teman-teman ya, di akun ini ada ya teman-teman, cara menyambungnya, cara membuat jeruji ya teman-teman, cara mengukur, menyambung dan rakit ya teman-teman sampai finish ya. Bahkan besok saya akan videokan sampai proses pengiriman ya teman-teman ya, untuk pengiriman sangkar ya teman-teman. Jadi untuk keseharian saya cuma di rumah ya untuk pembuatan sangkar ya teman-teman ya. Jadi untuk kerja juga santai ya teman-teman. Dan untuk video hari ini ya teman-teman, untuk kesibukan hari ini cuma itu ya teman-teman, cuma duduk ya, santai ya untuk hari ini ya, cuma pembersihan itu ya. Dan setiap hari juga banyak duduk ya teman-teman untuk pembuatan sangkar ya teman-teman, karena prosesnya cuma seperti itu ya teman-teman ya. Cukup ringan ya teman-teman ya, cuma tinggal teman-teman memahami aja ya teman-teman untuk ukuran-ukurannya, teman, cara mengukur dan cara menyambung. Nanti insya Allah bisa ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau berusaha untuk berkreasi ya teman-teman, tentunya ya, untuk belajar ya, untuk membuat sangkar atau membuat mainan-mainan lain ya teman-teman, seperti lampion ya atau lampu gantung juga bisa ya teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman semuanya ya. Demikian untuk video hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.